Kena prank. Enggak, kali ini serius beneran. Silakan beringin HP-nya, selamat menikmati. Dadah. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the... Oke, gue mau nanya, Apa tuh? lu tahu nggak sih perbedaan antara mikrometroskop dan jangka kosong? Bisa lu jelasin nggak rinciannya kayak gimana? Jadi buat perbedaannya sih nggak terlalu signifikan, cuman ada di titik kepresisiannya aja. Ini gue jelasin secara garis besar aja ya. Oke. Jadi buat mikrometer skrup sama jangka sorong itu bedanya kan tadi di kepresisian ya kan. Ah. Nah itu tuh buat mikrometer skrup itu ada di kepresisiannya tuh di 0,01 mm. Oke, gue sambil nyatet ya. Boleh. Nah terus habis itu buat di jangka sorong itu tingkat kepresisian itu ada di 0,1 mm. Oke. Tapi kalau misalkan mau dikonversi ke dalam 1 cm itu bisa jadi 0,01 cm. Nah terus perbedaan yang lainnya, kalau mikrometer skrup itu biasanya dia itu buat mengukur ketebalan, diameter yang kecil. Itu aja sih sebenarnya. Cuman kalau buat di jangka sorong itu dia lebih ke arah kedalaman. Terus itu buat kepresisian yang bener-bener kecil lah buat di jangka sorong itu sebenarnya, kedalaman sama diameter luar atau diameter dalam gitu sih kalau secara garis besarnya. Oke, catat. Terus gue mau nanya lagi deh. Lu tahu nggak sih arti dari zero error negatif pada jangka sorong itu apa? Sebenarnya buat zero error negatif di jangka sorong itu kan terjadi pada jangka sorong ya. Nah itu tuh terjadi biasanya dikarenakan kesalahan pada saat pengukuran atau kalibrasi itu tuh salah. Jadi itu terjadi pada saat jangka sorong tuh mau ditutup. Pada saat mau ditutup, ingin pengukuran selesai misalkan, itu pengen ditutup, dipasin sama pengukurannya. Nah kalau misalkan itu menghasilkan nilai negatif, itu biasanya dikarenakan salah pengukuran. Gitu. Itu sih. Sip. Mantap. Sekarang gue yang nanya. Boleh. Lu tau gak sih bagian-bagian dari si jangka sorongnya? Cakep, gue baru belajar kemarin. Jadi gini nih, Cap. Bagian-bagian jangka sorong itu terbagi dari beberapa part. Di antaranya ada rahang tetap, rahang geser, skala utama, skala non-minus, dan klem pengunci. Nah, jadi si rahang-rahang tetap ini merupakan bagian untuk skala utama ukur panjang luar. Nah, untuk rahang geser sendiri adalah bagian yang bergerak dengan skala non-minus untuk mengukur diameter dalam dan kedalaman. Nah, untuk skala utama itu menunjukkan ukuran kasar dalam cm dan mm. Nah, untuk skala non-minus adalah untuk memberikan kita ketelitian tambahan sebesar 0,1 mm. Nah, untuk klem pengunci sendiri itu adalah pengunci rahang agar stabil saat pengukuran. Nah, bagian ini memungkinkan pengukuran akurat sesuai modul. Gitu kayak. Ya. Oke, terus buat jenis-jenis mesin milling sama eretan atau support di mesin bubut tuh apa aja sih? Oh, jadi gini. Di beberapa jenis-jenis mesin milling tuh ada 4. Nah, yang pertama itu mesin milling vertikal, yang kedua itu mesin milling horizontal, yang ketiga itu mesin milling CNC, dan yang keempat itu mesin milling universal. Nah, mesin milling vertikal ini seperti spindle tegak, cocok untuk fast milling. Nah, untuk mesin milling horizontal itu diantaranya itu spindle horizontal dan bagus untuk alur dan slot. Nah, kayak buat gitu ya? Iya, betul. Nah, untuk mesin milling CNC sendiri itu dia tuh menggunakan
kontrol komputer, ada 3 akses atau 5 akses presisi yang tinggi. Nah, yang terakhir itu mesin milling universal, yaitu bisa digunakan secara vertikal atau horizontal, fleksibel lah gitu. Jadi jenis ini itu mendukung operasi presisi yang berbeda. Gitu kayak ya. Terus buat yang eretannya apa sih? Eretan ya. Iya. Nah, eretan atau support pada mesin bubut itu terbagi ada beberapa. Yang pertama tuh eretan panjang, eretan melintang, eretan atas, support tetap, dan support bergerak. Nah, eretan panjang sendiri itu adalah geser alat sepanjang benda kerja. Nah, untuk eretan melintang sendiri itu geser alat ke samping. Nah, untuk eretan atas atur sudut potong untuk taper, dan support tetap itu didukung dengan benda panjang agar stabil si support tetap tuh. Nah, untuk support bergerak atau bisa disebut level resist lah, itu tuh ikut benda berputar saat saat berproses lah. Nah, ini bantu presisi dan stabilitas buat si bubutnya gitu. Oh, jadi kalau misalkan support tetap tuh buat ngunci lah biar nggak gerak. Betul. Kalau misalkan support bergerak tuh karena emang waktu pas saat membubut itu dia sembari gerak si alatnya. Ya, nah seperti itulah kurang lebih. Ya, sekarang gua mau nanya deh, balik. Boleh. Apa sih macam-macam jenis las dan peruntukannya itu buat apa? Oke, jadi gini Pi, buat macam-macam jenis las itu tuh biasanya banyak ada 3 sih yang dipakai secara global dan umum gitu ya mungkin ya. Yang pertama tuh ada las busur listrik, habis itu ada las bubut gas, sama las TIG atau TIG biasanya. Nah, jadi buat penjelasannya sendiri ini garis besar sih. Jadi kalau buat las busur listrik biasa las busur listrik itu biasanya pakai elektroda untuk konstruksi besi sederhana kayak pembuatan pagar, rangka-rangka yang biasanya buat konstruksi bikin rumah lah. Itu dia biasanya pakai busur listrik gitu. Nah, kalau buat las busur gas dia tuh biasanya pakai gas pelindung terus juga biasanya tuh cocok buat logam tipis sama produksi yang cepat. Tuh, terus yang terakhir las TIG itu tuh biasanya pakai gas argon untuk logam yang presisinya tuh cukup tinggi gitu. Jadi jenis ini tuh sesuai sama kebutuhan sambungan logam. Jadi kayak misalkan pengen ngebentuk satu chassis itu tuh emang harus butuh presisi yang cukup tinggi kan untuk jadi suatu produk. Nah, itu tuh cukup ribet lah gitu. Makanya pakainya las TIG. Biasanya ini buat PT-PT instalasi gitu. Oke. Itu sih. Ada lagi nggak yang pengen lu tanya? Ada sih. Kebetulan pertemuan depan tuh kita tuh suruh belajar SolidWorks kan. Oh iya benar-benar. Nah, SolidWorks itu apa sih? Software atau semacam apa gitu? Jadi SolidWorks itu sebenarnya software gitu. Dia tuh software CAD. Ya biasa software CAD itu biasanya buat editing. Nah, dia tuh sebenarnya kalau kita ingat di semester 1 kan ada AutoCAD. Nah, ini sebenarnya 11-12 sama AutoCAD. Cuman yang membedakan SolidWorks ini tuh bentuknya tuh 3D gitu. Sama berbasisnya tuh parametrik. Jadi emang lumayan rumit lah. Terus juga sebenarnya rumitnya dikarenakan emang parametriknya. Cuman kalau untuk pengaplikasian tuh mudah sih, lumayan mudah lah katanya. Habis itu biasanya kenapa pakai SolidWorks? Karena kan kedepannya kita bakal ngedesain barang gitu kan. Karena di teknik industri pasti kan ada proses manufaktur tuh. Betul. Jadi biasanya SolidWorks ini tuh pakai buat desain-desain yang intuitif sama yang sampai ke kompleks gitu. Cukup rumit lah. Oke. Oh, ini gua nemu nih tools-tools yang ada di SolidWorks. Oh iya. Jadi tuh ada beberapa. Yang pertama tuh ada plan, ada sketch toolbar, ada features, ada smart dimension dan reference red. Oh, yang pertama tuh ada plan. Plan itu tempat sketsa buat 2D awal. Jadi kita buat gambar-gambar sketsa awal lah gitu. Berbentuk 2D yang gambar kayak biasa. Oke. Dan sketch toolbar tuh buat garis dan bentuk 2D-nya. Oh iya. Nah, untuk fitur sendiri tuh ada ubah 2D ke 3D. Contohnya tuh ada extrude boss atau base dan fillet. Nah, untuk smart dimension sendiri tuh adalah untuk menentukan ukuran objek. Oh, berarti kayak skala ya? Betul. Nah, jadi itu kita tuh bakalan ngukur skalanya tuh seberapa sesuai kebutuhan kita lah.
Nah setelah itu ada reference rate. Nah ini tuh untuk membantu kita tuh berorientasi model 3D. Nah tools ini tuh membantu membuat desain yang efektif. Iya gitu tuh. Jadi bukan di 3D aja, ternyata dia juga bisa 2D, cuman Betul. lebih buat direalisasinya ke 3D aja. Nah iya, Oke. dia bisa membuat gambar tuh jadi 3D gitu. Oke, Oke, ini oke. ada satu pertanyaan sih. Apa tuh? Oh iya, apa sih? Lu tau gak sih apa yang dimaksud sama Mastercam? Mastercam ya? Mm-mm. Oh Mastercam. Nah kebetulan Mastercam itu bakalan dipelajari sama kita nih di nanti. Nah jadi si Mastercam ini tuh adalah sebuah software untuk pemrograman mesin CNC yang dimana itu tuh mendukung proses multisumbu dan integrasi CAD. Nah sama dengan SolidWorks biasanya digunakan untuk lintasan alat dan pemesinan presisi gitu kayak. Oh, Iya. jadi nyambung ya sebenarnya ya. Betul, nyambung ini tuh berkesinambungan antara satu sama lain tuh Oke. saling membutuhkan. Iya. Kasih kamu itu aja. Iya. Gua Kenapa? nelpon, gua Oh, harus iya. balik kayaknya. Wah, oh iya, ya udah deh, gue juga mau balik mau berak. Thank you nih. Oke, makasih ya. Yuk. Yuk. Paling nebeng lah Boleh. ke ini ke terminal Ledeng. Siap. Gue juga mau ke sana. Kebetulan